Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami kembali dalam persekutuan doa kami. Sebetulnya di wilayah barat dan timur menjadi satu, tapi Bapa, kami menyadari masing-masing kegiatan dan juga setiap saudara kami juga dengan seluruh kesibukan masing-masing, Engkau tetap menolong dan menyertai mereka Bapa. Dan lebih lagi Engkau juga sertai kami yang sudah boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Sekalipun juga ada saudara kami yang mungkin mengikuti secara online, Bapak Engkau memberkati supaya kami semua juga boleh dipersatukan di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menolong kami memahaminya dengan baik. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati semua anak-anak-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan kembali Mazmur 111 ya. Mazmur 111 akan saya bacakan untuk saudara semua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebajikan Allah, ini tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemara pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dari Mazmur 111 ini sebagai satu pernyataan di dalamnya kebajikan Allah. Saudara, Mazmur ini kalau kita lihat memang unik ya, unik. Oleh karena saudara yang salah satunya yang kita bisa lihat adalah diawali dengan kata haleluya ya. Haleluya. Memang betul ada beberapa Mazmur juga diawali dengan kata haleluya. Seperti Mazmur 112, 113 juga ya. Jadi haleluya. Jadi seolah-olah memang pemazmur itu langsung di kalimat pertama itu mengajak pujilah Tuhan, begitu ya. Haleluya ya. Ini suatu hal yang sangat unik sekali. Selain itu saudara, yang kedua, Mazmur ini kalau saudara kita lihat di dalam bahasa Ibraninya memang cuma hanya 10 ayat, tetapi di dalam setiap ayat-ayat itu ada anak kalimat itu semuanya diawali dengan abjad bahasa Ibrani. Ya, kalau bahasa kita A, B, C, D sampai Z, begitu ya. Nah, kalau bahasa Ibrani A, B, C, D sampai ke 22, ya ada 22 huruf abjad, ya. Jadi saudara, akrostik namanya. Jadi Mazmur ini unik sekali, ya, karena
kalau mengerti huruf A di kalimat pertama, kemudian huruf B di anak kalimat kedua dan seterusnya sampai terakhir ayat yang ke-10. Jadi terdiri dari 22 anak kalimat di dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, jadi indah sekali sebetulnya saudara kalau kita bisa mengerti hal ini. Selain itu saudara, Mazmur ini juga mengajak kita ya melihat kebajikan Tuhan. Ya, bukan bajik ya, kebajikan. Saudara, kebajikan itu adalah sesuatu perbuatan Tuhan yang secara total itu benar, adil dan sebagainya. Saudara, mungkin kita bingung apa itu kebajikan ya, kebijakan ya, bijaksana, tapi juga kebaikan ya, tapi ada kebajikan ya. Kebajikan itu adalah segala sesuatu yang diatur oleh Tuhan itu pasti yang terbaik, itu namanya kebajikan. Jadi saudara, kita mempercayai sebagai anak Tuhan bahwa hal ini memang betul adanya, bahwa itulah kebajikan Tuhan. Selain itu ya, ada hal yang berikutnya, yang keempat, yaitu Mazmur ini menurut seorang penafsir ya, James Montgomery Boice ya, mengatakan bahwa Mazmur ini kelihatannya punya keterkaitan dengan Mazmur 112. Jadi sepertinya seperti dua sisi mata uang ya, yang nggak bisa dipisahkan. Kalau Mazmur 111 itu bersifat akrostik, jadi ABCD yaitu ya, yang berbicara tentang Allah. Sedangkan 112 juga Mazmur akrostik yang berbicara tentang umat Tuhan atau orang saleh seperti apa ya. Nanti Rabu depan akan direnungkan itu ya di dalam bukan Rabu depan ya, berarti Rabu depannya lagi, karena Rabu depan kita masih dalam kerangka doa puasa ya. Nah saudara, jadi kita perhatikan di sini bahwa sesuatu yang sangat indah sekali. Karena itulah Mazmur ini boleh katakan unik sekali ya. Nah selebihnya kalau kita melihat kepada isinya, kalau disebutkan sebagai kebajikan Allah ya, kebajikan Tuhan, saudara, seolah-olah hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayai kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang bisa memuji Tuhan. Seolah-olah Mazmur ini bersifat eksklusif saudara. Karena itu dalam ayat yang 1 dinyatakan di lingkungan orang benar dan di lingkungan jemaah, ya kan, jemaat Tuhan. Jadi kalau kita sebagai bagian dari orang benar, sebagai bagian dari jemaat Tuhan, maka kita harusnya punya pikiran yang sama bahwa Tuhan itu pasti baik, bahwa Tuhan itu di dalam seluruh peristiwa kehidupan, termasuk yang melanda hidup kita ya, yang kita alami, semuanya adalah kebajikan dari Tuhan ya. Kemudian saudara dilihat di dalam ayat yang kedua, kalau saudara perhatikan, kebajikan Tuhan itu patut diselidiki bagi orang yang menyukainya. Nah saudara, kita pernah gak dalam kehidupan ini coba merenungkan apa saja yang telah terjadi dalam kehidupan kita ya. Misalnya setiap akhir tahun kita melihat dari awal tahun sampai akhir tahun itu bagaimana Tuhan pelihara kita ya. Sekalipun kita mengalami pasang surut ya, kadangkala kita jatuh ya, kadangkala kita merugi ya, kadangkala kita juga sakit dan sebagainya. Tapi sebagai orang percaya, kita melihat bahwa semua yang membuat kita tanda petik seolah-olah jatuh itu tidak membuat kita menjadi undur dari Tuhan ataupun menjadi lemah iman kita, tidak.
Tapi kita bisa melihat bahwa di situ Tuhan sedang mengajar kita. Jadi saudara, disitulah maksudnya bahwa Tuhan itu punya kebajikan yang tersendiri. Saudara, ada sebuah legenda itu diceritakan ya oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Richard Wurmbrand ya. Saudara, legenda itu mengatakan tentang kisah yang dialami oleh Musa. Suatu kali Musa itu sedang berdoa di sebuah dekat dengan sumur ya, tapi di dalam satu lingkungan ya, sekali lagi di daerah Israel seperti padang pasir gitu ya. Tapi di beberapa tempat itu ada sumur-sumur yang memang diperlukan oleh setiap orang untuk menimba air demi untuk minum dan sebagainya. Nah, Musa di sana ya sedang juga berdoa. Sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, tidak disangka saudara ada orang tiba-tiba datang mendekati sumur itu, saudara, lalu dia mengambil air dari sumur itu, dia minum dan secara tidak sadar saudara tasnya jatuh di pasir. Tapi dia tidak tahu bahwa tasnya jatuh, dia akhirnya pergi. Lalu datanglah orang yang kedua sudah ke dekat sumur itu, kemudian kembali lagi dia minum dan kemudian dilihat, loh ada tas ya. Kemudian dia ambil tasnya, berisi banyak sekali perhiasan-perhiasan, lalu dia pergi. Datanglah orang yang ketiga sudah di dekat sumur itu juga, kemudian juga minum air itu. Karena dia dalam perjalanan yang cukup melelahkan, dia akhirnya berbaring di balik sumur itu sudah supaya tidak terkena matahari. Jadi di balik bayang-bayang sumur itu dia tertidur. Lalu orang pertama yang tasnya sudah terjatuh itu sadar, loh tas saya mana? Akhirnya dia balik lagi ke sumur tersebut ya. Lalu kemudian menemui orang yang ketiga saudara yang sedang tertidur untuk beristirahat itu. Lalu dibangunkan orang itu. Mana tas saya? Kamu mengambil tas saya bukan? Mengambil tas saya itu. Ayo kembalikan. Orang itu tidak mengetahui yang mengambil tasnya itu orang yang kedua. Wah, saudara, terjadilah pertengkaran yang hebat sekali. Pertengkaran yang hebat itu membuat apa? Orang yang ketiga itu dibunuh oleh orang yang pertama. Melihat situasi gitu, hanya Musa mengeluh kepada Tuhan. Itulah Tuhan, kenapa banyak orang tidak mau percaya kepadamu? Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak adil. Tidak adil. Sama sekali itu tidak adil. Kenapa orang pertama yang kehilangan tasnya itu harus kehilangan tasnya, kemudian dia harus menjadi pembunuh? Kenapa orang yang kedua tanpa bekerja susah payah dia mendapatkan tas itu dan dia bisa berleha-leha dengan berlenggang-lenggang sudah mendapatkan berkat yang tak terduga? Dan orang yang ketiga, kenapa dia tidak bersalah? Dia sedang beristirahat di situ dan dia harus dibunuh oleh orang yang pertama itu. Apa jawaban Tuhan? Hanya untuk kali ini saja saya akan kasih tahu kamu. Hanya untuk kali ini saja saya akan kasih tahu kepada kamu. Orang pertama yang kehilangan tas itu, dia adalah anak pencuri. Tas itu adalah dari papanya yang baru mencuri dari orang tua, dari orang yang kedua. Jadi saudara, kejadian itu orang yang kedua yang mendapatkan tas itu sebetulnya mendapatkan kembali apa yang sudah dicuri oleh orang yang pertama. Sedangkan orang yang ketiga itu yang memang kelihatannya tidak bersalah apa-apa. Dia telah melakukan banyak kejahatan namun tidak pernah diadili dengan baik.
dan akhirnya dibunuh oleh orang yang pertama. Saudara mengerti saudara dari peristiwa itu. Jadi bahwa ada satu kebajikan dari Tuhan dari ini semua. Saudara, jadi di dalam seluruh proses kehidupan kita, apapun yang kita alami, jikalau kita mau tunduk kepada Tuhan dan kita membuka seluruh hati kita dan pikiran kita, Tuhan tidak pernah bersalah dengan semuanya. Itu saudara, nanti di hadapan Tuhan dalam penghakimannya, ya, dengan melalui kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika penghakiman Tuhan dibukakan kepada seluruh makhluk, khususnya manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menggugat keadilan Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan bahwa Tuhan itu lalai. Tidak ada. Karena setiap detil dari semua peristiwa yang terjadi, itu semua diketahui oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, bahkan juga diatur oleh Tuhan sedemikian. Itu yang namanya apa? Tuhan itu berdaulat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah mari kita bersama-sama menyukai, suka untuk menyelidiki kebajikan-kebajikan Tuhan itu, ya. Karena itulah di dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-5 dan ke-6 disebutkan orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menjadi umatnya. Jadi saudara, ketika saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi umatnya, itu berarti apa? Kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Bukannya diri kita yang jadi Tuhan. Bukan. Ya. Supaya dengan demikian ayat 9 dan 10, agar umatnya menjadi orang yang berhikmat, berakal budi, yaitu karena takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara, menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, itu berarti apa? Kita betul-betul selalu menggantungkan dan di dalam hati kita yang terdalam senantiasa ada takut akan Tuhan. Coram Deo yang saya katakan. Ya. Bahwa apa? Hidup kita semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Tidak ada. Ya. Sehingga dengan demikian saudara, kita akan menjadi orangnya apa? Coba berakal budi. Hanya manusia yang bisa disebut berakal budi. Kalau binatang bukan berakal budi, ya. Binatang itu berdasarkan apa? Instingnya saja. Tapi beda dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang berakal budi karena dia dicipta menurut gambar Allah. Sebab itu saudara, semua perbuatan Tuhan, semua karya pekerjaan Tuhan itu harus menjadi peringatan buat kita semua. Ya, menjadi peringatan, ya. Saudara, jadi kita mengalami apapun, baik senang ataupun susah, ya, sehat ataupun sakit, itu semua menjadi peringatan buat kita masing-masing. Kita kebanyakan kalau sehat dan kalau lagi senang, kita terkadang kala lupa. Seolah-olah itu adalah bagian yang seharusnya untuk saya. Tetapi ketika kita mengalami susah ataupun kita sakit, kita bertanya-tanya, kenapa harus saya Tuhan? Saudara, kita nggak fair loh. Kita bisa susah, kita bisa sakit. Kok tanya, kenapa harus saya Tuhan? Loh kalau bukan kamu, harus orang lain. Hah? Harus orang lain yang susah, yang sakit, begitu. Jadi untuk saya nggak boleh susah, nggak boleh sakit, begitu.
Kemudian sebaliknya, loh kamu bisa susah, kamu bisa sakit karena apa? Mungkin karena apa? Pola hidup kita yang gak benar sehingga membuat kita susah dan membuat kita sakit. Ya kan? Kenapa harus salahkan Tuhan? Ya. Jadi saudara, mari kita menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Karena itu sudah dikatakan kalau itu bisa menjadi peringatan bagi kita. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi kalau kita bisa menerima semuanya itu, baik susah ataupun senang, baik sehat maupun sakit, kita terima seutuhnya. Bukan seperti nerimo gitu ya, orang Jawa gitu, nerimo. Tapi penerimaan yang sehat, penerimaan yang baik, penerimaan yang bijaksana, penerimaan yang benar, bahwa segala hal ini memang Tuhan yang memberikannya kepada saya. Karena Tuhan pengasih dan penyayang. So itu sudah dalam kitab Ibrani katakan, kalau engkau betul-betul anak Tuhan, kamu berbuat dosa, maka Tuhan akan pukul kamu. Karena kamu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kamu bukan anak gampang. Anak gampang itu dibiarkan sama Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan pasti akan apa? Akan dihajar oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara, itulah namanya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kata pengasih penyayang ini ada satu kata yang diungkapkan, penyayang. Itu kata apa? Rahum ya dalam bahasa Ibraninya. Rahum ini kalau dalam bahasa Indonesia akhirnya menjadi rahim. Rahim. Rahim seorang ibu yang melahirkan anaknya. Saudara ingat kata rahim ya. Rahim itu kepada satu kejadian ketika Salomo menangani dua perempuan yang tidak baik. Dua perempuan yang tidak baik punya anak di luar pernikahan. Ya kan? Dua anak, masing-masing punya satu anak ya. Kemudian ada satu ibu yang lalai, anaknya ketindihan, mati. Kemudian ditukar gitu kan. Wah, kemudian ribut. Ini bukan anak saya, ini anak kamu. Waduh, ribut-ribut, kasih ke Raja Salomo. Salomo menguji, belum ada tes DNA, belum ada tes darah, belum ada apa-apa, ya. Dia dengan hikmat dari Tuhan. Oh, kalau gitu, bawa sini anak yang masih hidup, bagi dua. Karena yang diperebutkan adalah anak yang masih hidup. Oke, bagi dua saja. Akhirnya muncullah dari situ sifat rahim, ya. Rahum itu. Rahum itu dari rahim, yaitu penyayang, timbul cinta kasih, timbul belas kasihan dari seorang ibu yang sesungguhnya. Kalau gitu Raja, ya sudah, kasihkan anak yang hidup itu kepada dia. Jangan dibagi dua. Muncullah rahum dari rahimnya. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, itulah sifat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, apalagi kita adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sampai dia mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya diselamatkan lewat karya putranya Yesus Kristus itu. Jadi saudara, inilah sifat dari Tuhan. Karena itulah kalau dia bijaksana dan kebajikannya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Apalagi kita umatnya. Kita orang yang takut akan dia, kita tidak akan punya pikiran menggugat Tuhan. Tidak pernah. Jadi saudara, luar biasa sekali
Apalagi sudah dikatakan lagi dalam ayat yang keberapa itu, ayat yang kelima, itu semua dilakukan berdasarkan perjanjiannya. Wah saudara, kasih sayang Tuhan itu terikat juga oleh perjanjiannya. Ditambah dengan dia memberikan pusaka, milik pusaka untuk umatnya. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan. Dengan apa? Kebenaran, kejujuran, tidak adanya kebersalahan di dalam seluruh perbuatan Tuhan. Banyak orang sudah dalam perkembangan teologi sudah mulai meragukan Tuhan. Kok kalau Tuhan itu betul maha kasih, kenapa banyak kejahatan? Kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa harus ada kematian dan sebagainya? Orang yang menanyakan itu semua egois. Tidak mau melihat secara utuh, tidak mau melihat secara global. Kenapa itu semua terjadi? Beda dengan Tuhan kita, ya. Tuhan kita berbeda sekali. Dia melihat semua kejadian itu dengan detail, tidak ada yang terlewati dari pandangan matanya dan pengetahuannya yang tajam untuk setiap peristiwa yang ada. Sehingga sudah kita boleh bersyukur karena kita punya Tuhan yang demikian. Jadi saudara, sekali lagi, kebajikan Tuhan. Bersyukur. Karena itulah saudara, apapun yang kita akan hadapi juga ke depan. Saya juga cukup ketar-ketir sudah dengan keadaan dunia sekarang ini. Ditambah lagi peperangan yang belum berakhir. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang jelas Tuhan tidak pernah salah. Kalau di dalam pandangan-pandangan banyak orang sekarang di YouTube, waduh macam-macam, ada yang membela negara ini, membela negara itu, waduh macam-macam, termasuk unsur apa? Doktrin-doktrin agama dimasukkan semua. Ya sudah, siapapun yang mau ngomong itu terserah. Tapi yang saya percaya satu hal, Tuhan tidak pernah keliru dan bersalah dengan semuanya. Sehingga saudara dan saya harus terus siapkan hati kita, siapkan diri kita melihat kebajikan Tuhan dalam seluruh kejadian-kejadian yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi nantinya. Saudara dan saya harus persiapkan diri dengan baik supaya kita tidak menjadi orang yang menyangkal Tuhan, kita tidak menjadi orang yang apalagi bersungut-sungut kepada Tuhan, apalagi juga menghujat nama Tuhan. Tidak mungkin. Jangan lakukan itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan selalu ada pada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami. Mazmur 111 berbicara tentang kebajikan Tuhan. Bersyukur karena kami punya Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang tidak pernah lalai terhadap segala sesuatunya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia, dalam kehidupan kami juga, tidak ada satupun yang terluput dari semua pengawasan Tuhan, termasuk apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan izinkan, tapi sekaligus juga apa yang Tuhan biarkan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, tolonglah sebagai umat Tuhan kami selalu punya hati yang takut akan Tuhan, mau untuk melihat kebajikan Tuhan, mau mengakui bahwa segala
peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, dan apapun juga, kami selalu syukuri dan kami terus belajar menjadi orang yang bijaksana, berakal budi di dalamnya. Dari sinilah ya Bapa, kami menjadi orang-orang percaya yang menjadi kesaksian bagi banyak orang yang melihat dan mengetahui siapa diri kami. Seperti Ayub, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Segala hal dalam kejadian, apakah kami hanya inginkan yang terbaik, sementara kami juga tidak rela menerima yang buruk. Bapa bersyukur untuk Ayub yang juga telah mengajar kami bagaimana bisa melihat kebajikan Tuhan atas seluruh peristiwa yang dialaminya. Terima kasih, kami akan pulang sertai perjalanan kami ya Bapa. Tiba di rumah dengan selamat, berikan kami kekuatan untuk esok apa yang harus kami lakukan di dalamnya. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.